Assalamualaikum Bu Palupi. Waalaikumsalam Pak Yunan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak, sehat. Pak Yunan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silahkan duduk Bu. Ya, terima kasih Pak. Bu Palupi, saya mendapatkan informasi kalau hari ini Panjenengan akan melaksanakan coaching dengan coachingnya Panjenengan, betul nggih? Betul Pak Yunan. Nggih. Jadi sebelum Bu Palupi melaksanakan coaching, saya ada praobservasi Bu terkait dengan rencana coaching yang Panjenengan akan laksanakan. Siap. Jadi yang pertama saya mengingatkan tentang prinsip coaching ya Ibu Palupi ya. Ada 3 yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemitraan artinya Ibu dengan coaching nanti sama-sama posisinya sejajar, tidak ada atasan ataupun bawahan. Selanjutnya ada memaksimalkan potensi, Ibu bisa memaksimalkan potensi dari coaching sehingga apa yang menjadi kelebihan dari coaching bisa muncul. Yang kedua, kompetensi coaching Ibu. Ada kompetensi coaching ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau mindfulness. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Dari ketiga kompetensi coaching tersebut, kira-kira apa yang ingin Ibu Palupi maksimalkan ya? Baik Pak, dari ketiga kompetensi coaching tersebut ada 2 Pak yang ingin saya kembangkan atau saya maksimalkan. Yang pertama mendengarkan secara aktif dan yang berikutnya yaitu mengajukan pertanyaan secara berbobot Pak. Oh iya, bagus Bu. Saya sepakat dengan tujuan Ibu. Namun secara lebih spesifik Ibu, kira-kira Ibu akan lebih menspesifikasikan di kompetensi yang mana ya? Saya akan lebih menspesifikasikan di pertanyaan berbobot Bapak. Jadi begini Pak Yunan, dengan mengajukan pertanyaan berbobot, harapan saya nanti si coach ini bisa menemukan solusi dari masalahnya. Oh iya, betul sekali. Mantap ya. Jadi Bu Palupi sudah sangat mengetahui apa yang akan menjadi langkah-langkah dalam coaching. Yang selanjutnya Bu, kira-kira ketika Ibu sudah menetapkan tujuan spesifik, adakah indikator yang akan Ibu capai ketika melaksanakan coaching ya Bu? Baik Pak Yunan, jadi indikator ketercapaian ketika nanti saya setelah proses coaching itu, si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dengan apa? Dengan saya mendengarkan keluh kesahnya, dengan saya mendengarkan permasalahannya secara aktif, kemudian saya mengajukan pertanyaan berbobot dan menggali potensi. Dari situ nanti si coach sendiri yang akan berusaha untuk menemukan solusi dari masalah-masalahnya, sehingga dia bisa merubah ataupun merubah masalah menjadi solusi yang menjadi lebih baik. Wah, mantap. Quote of the day, merubah masalah menjadi solusi. Setuju Bu Palupi. Namun saya tetap mengingatkan Ibu ketika nanti melaksanakan coaching, Ibu tetap harus menggunakan alur tirta Bu. Di situ Ibu perlu menetapkan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, melaksanakan memunculkan rencana aksi, dan ada tanggung jawab atau refleksi serta menggunakan alur rasa. Itu Ibu. Siap Pak Yunan, terima kasih atas arahannya. Ya, demikian Ibu yang bisa saya sampaikan di awal ini. Semoga proses coachingnya Ibu lancar, tidak ada halangan, dan menghasilkan keputusan yang memuat solusi bagi coach Ibu. Siap, terima kasih Pak Yunan. Terima kasih Bu Palupi. Selamat siang Pak Yunan. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya, sehat? Coba ditengok samping kanan kirinya. Apakah ada yang tidak berangkat? Siapa? Kalau kamu tidak berangkat ya tidak di sini, padahal. Siapa?
Oke. Berarti nihil ya. Siapa? Siapa? Eva Resya. Oke, berarti A ya. Eva Resya A ya. Nanti mungkin kalau suratnya bisa izin. Oh ya, oke. Oke, yang lain kalau misalnya tidak berangkat harus berizin seperti tadi Resya. Oke, kemarin kita telah mempelajari tentang teks LHO. Dan sekarang kita masuk pada unit selanjutnya yaitu teks anekdot. Teks anekdot kemarin sudah Bu Iva bilang sama kalian bahwa harusnya sudah membaca dari rumah. Coba boleh angkat tangan siapa yang masih atau bahkan masih ingat ya apa itu teks anekdot? Boleh angkat tangan yuk. Teks anekdot, ada yang masih ingat? Kemarin sedikit dibahas ya. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu, mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Oke, ada kata kuncinya ya, yaitu teksnya menarik, kemudian sindiran atau kritikan, terus juga apa tadi bilangnya? Lucu ya, lucu ataupun menarik gitu. Firman, coba diulang. Apa itu teks anekdot? Menggunakan bahasamu sendiri tidak apa-apa, yang penting kata kuncinya ada. Oke, betul sekali. Jadi fenomena ini tidak hanya terbatas pada ekonomi, sosial, apapun itu bisa dikritisi. Pernah lihat stand up komedi? Lawakan berapa orang? Satu. Lawakan tunggal yang cerdas itu adalah salah satu bagian dari teks anekdot. Nah, si teks anekdot ini kalau misalnya berbicaranya satu orang itu namanya stand up komedi. Kalau misalnya bareng-bareng itu namanya apa? Drama dialog, berkembang lagi di aspek-aspek lain begitu. Kemudian ada juga komik yang hanya 2 lembar, pernah lihat di Instagram mungkin, di X, yang Twitter misalnya. Pernah lihat? Itu namanya adalah komik strip. Kalau komik yang seharusnya itu kan tebel. Kalau hanya 2 muka atau 3 muka, bahkan 1 muka, itu namanya komik strip. Jadi potongan komik begitu. Itu adalah bagian dari teks anekdot begitu. Oke. Sejauh ini ada yang pernah melihat atau membuat komik strip atau bahkan pernah melakukan stand up komedi? Boleh sharing sama Bu Iva dan teman-teman yang lain? Tiara, kamu pernah membuat komik? Menggambar? Oke. Apa saat itu yang kamu angkat temanya saat kamu menuliskan itu, menggambarkan komik strip? Gimana Tiara, lebih keras? Oh, percakapan. Kemudian membicarakan apa? Oke, berarti tentang kebersihan ya. Temanya kebersihan. Nah, terima kasih Tiara, boleh tepuk tangan untuk Tiara. Jadi banyak sekali juga yang ada di sekeliling kita, di FYP ataupun di kehidupan nyata, ternyata kita itu suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, bisa si komik strip ataupun stand up comedy dan sebagainya itu sebagai media untuk kita menyindir, tapi dengan cara yang cerdas, tanpa menggunakan kata-kata yang kasar atau menyinggung pihak-pihak tertentu begitu.
Fadel, kamu yang suka baca anime, ya kan? Ya, iya orang pertama kali gitu, itu kira-kira pernah tidak menyindir orang saat kamu jadi netizen mungkin? Atau kamu langsung komen, memberikan aspirasimu ke kolom komentar, pernah? Tidak pernah. Tapi lihat komentarnya terus tertawa ya. Iya. Oke. Iya. Iya. Kira-kira dalam proyek ini kita sepakati bersama di akhir nanti kita akan membuat apa nih, anak-anak? Mau proyek langsung stand up komedi secara langsung atau kita sepakati bersama langsung artinya di depan kelas kita berkolaborasi atau mau di dunia nyata, di dunia maya, jadi audiovisual. Coba sepakati dulu. Audiovisual. Oke. Audiovisual, kemudian nanti tenggat waktunya, mau tanggal berapa kita menyelesaikan ini. Kira-kira 1 bulan ya? Oke, berarti sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 8, berarti kalian berkenan untuk menyelesaikan tanggal berapa? 18 cuma 1 pekan dong. Oke, 20 ya. 20 ya. Cukup waktunya? Oke, 20 Oktober 2024 nanti boleh dicatat di bukunya masing-masing. Jadi tanggal itu harus semuanya proyeknya harus selesai. Oke. Oke. Sekarang boleh kalian berselancar di Google-nya masing-masing untuk mencari teks anekdot supaya pemahaman kalian luas. Kemudian setelah itu kalian membaca teks anekdot tersebut dan kalian buka di halaman buku paketnya, boleh dibuka semuanya. Di halaman 41. Nah, itu soal-soalnya itu kan untuk teks anekdot yang di buku paket. Nah, soal tersebut diganti teksnya bukan yang di buku paket, tapi teks yang kalian sudah cari. Jadi, begitu kenapa? Supaya kalian variatif. Satu orang berbeda teksnya dengan teks yang lain. Ketika teksnya sudah ditemukan, silakan list di grup kelas untuk kalian menuliskan. Misalnya nih, Talita, bisa teks anekdotnya judulnya apa? Supaya menghindari agar tidak sama begitu. Oke, bisa dipahami? Silahkan mencari di Google, di HP masing-masing, lalu sudah ditentukan, lalu bisa ngelis di grup kelas begitu. Silahkan. Jika ada kebingungan, tanya Bu Iva ya. Dicari toh, cari dulu. Saya perlu closing nggak? Saya closing ya? Oke. Oke, anak-anak, hari ini, halo perhatian, hari ini kita sudah menyelesaikan beberapa unit di bab ini, yaitu tadi sudah mencari teks anekdot, lalu kalian juga sudah mendefinisikan apa itu teks anekdot. Di pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari unit lain mengenai analisisnya, begitu. Boleh nanti di rumah membaca lagi.
pertemuan ini cukup sekian. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke. Terima kasih Bu Iva sampaikan. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Boleh dipimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Terima kasih. Sampai jumpa besok dan jangan lupa tetap semangat. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Iva. Gimana tadi proses pembelajarannya? Kok tumben-tumben datang ke sini ada apa? Iya Bu, tadi saya memohon Ibu untuk mendampingi saya supaya saya dapat apa ya, semacam masukan lah dari Ibu tentang proses pembelajaran saya. Oh ya baik, menurut Bu Iva sendiri ketika proses pembelajaran tadi, apa yang kurang dari Bu Iva? Menurut Bu Iva tadi? Saya merasa anak-anak itu ada beberapa yang kurang bisa mengikuti ya, seperti saya mungkin minta untuk berkolaborasi, tapi beberapa dari mereka tuh nggak mau begitu. Jadi ya Bu, jadi ada beberapa siswa yang tidak mau untuk berkolaborasi. Permasalahannya gimana ya Bu sehingga anak tersebut tidak mau bergabung ataupun berkolaborasi dengan siswa yang lain. Kira-kira itu ada berapa siswa? Kira-kira ada 2-3 siswa. Terus saya merasanya ya mungkin karena apa ya? Mungkin media pembelajaran saya kali ya yang mungkin kurang mereka sukai atau bagaimana? Menurut Ibu bagaimana? Berarti menurut Viva itu media pembelajaran yang mungkin tidak disukai oleh siswa. Kemudian solusi dari Viva bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau solusi dari saya sih sepertinya saya akan memanggil 3 anak tersebut untuk ke ruangan saya dan saya bimbing ya begitu. Mungkin nanti didampingi oleh BK dengan orang tua karena saya melihat beberapa bab yang kemarin, pembelajaran yang kemarin, mereka itu ya seperti itu begitu. Sepertinya memang harus dibicarakan sama orang tua sama BK juga didampingi oleh mereka. Jadi ini sudah terjadi tidak hanya saat ini saja ya Bu Iva ya. Betul. Sebelumnya juga sudah ya, sudah seperti ini anaknya. Iya. Mereka kurang kolaboratif ketika ada diskusi ataupun pekerjaan secara kelompok. Iya. Selain itu langkah-langkah apa yang akan Bu Iva lakukan selain memanggil orang tua dan memanggil siswanya? Kalau itu pasti nanti saya bimbing ya Bu. Cuman bagaimana hasilnya nanti masih saya usahakan, ibaratnya saya akan tetap membimbing mereka dalam proses pembelajaran, nanti saya dampingi atau di luar jam pelajaran saya ingin mereka tetap. Oh begitu ya. Jadi tadi Bu Iva mengatakan ada permasalahan terkait dengan siswa yang tidak mau berkolaborasi, kemudian rencananya Bu Iva akan memanggil orang tua dan anak tersebut, kemudian nanti jika itu sudah Ibu panggil, kemudian Ibu sudah menemukan solusi, kemudian Ibu akan berusaha untuk membimbing dan membimbing nanti setelah proses itu terjadi. Terus Ibu kira-kira indikator ketercapaian seperti apa jika apa yang sudah panjenengan lakukan itu berhasil? Indikatornya apa itu? Kalau menurut saya indikatornya adalah ketika mereka mau berkolaborasi dan sampai pada tujuan pembelajaran itu tercapai. Saya kan bersepakat sama anak-anak. Sepakati bersama yuk apa? Nah, tadi sudah disepakati bahwa sampai pada membuat stand up comedy secara audiovisual. Kalau sampai mereka bisa membuat itu dengan cara berkolaborasi, artinya itu mereka
berhasil ataupun cara saya berhasil dalam membimbing. Luar biasa sekali Bu Iva. Semoga langkah-langkah Bu Iva tadi nanti bisa membuat anak lebih kreatif, kemudian lebih percaya diri sehingga mereka Amin. mau berkolaborasi dengan siswa yang lain. Itu Bu Iva. Ada lagi yang mau disampaikan selain pemasaran tersebut? Cukup, jadi saya tercerahkan malahan. Terima kasih banyak Bu Iya, Palutri. sama-sama Bu Iva. Cukup, terima kasih. Iya. Terima kasih. Saya Iya. pamit dulu. Iya, Terima monggo, kasih. iya. Mari, Pak. Selamat siang Pak Yunan. Selamat siang Bu Palupi. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Agak capek sih Pak, tadi habis coaching. Ya namanya melaksanakan kegiatan pasti mengeluarkan tenaga dan energi. Iya Pak. Bu Palupi, saya tadi sudah mensupervisi coaching yang Ibu lakukan terhadap Koci. Keren sekali, banyak hal-hal yang bisa saya catat di situ. Yang pertama, Ibu sudah menggunakan alur tirta sesuai dengan tahapan-tahapan dari mulai menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, serta sudah menggunakan alur rasa ya Bu. Iya. Terus yang saya catat juga Ibu sudah bisa menuntun ya Koci untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, kira-kira setelah coaching ini ya Bu, Ibu kan sudah memiliki keterampilan coaching, kira-kira kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu tingkatkan di masa mendatang ya Bu? Ya, baik Bapak. Jadi dari kompetensi yang akan saya kembangkan lagi, saya tingkatkan lagi yaitu dengan mengajukan pertanyaan tersebut Bapak. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya rasa masih kurang kalau untuk saya. Jadi kedepannya jika nanti ada proses lagi, saya akan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga bisa menggali potensi ataupun bisa menguraikan masalah dari coach tersebut. Sehingga coach itu bisa lebih detail menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Mantap. Tambahan kira-kira ada nggak indikator-indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu gali sampai Ibu harus meningkatkan kompetensi itu ya? Baik Pak. Jadi indikator ketercapaian dari proses coaching pada siang hari ini yang pertama dengan adanya solusi yang sudah ditemukan dari coaching tersebut. Saya berusaha untuk mendengarkan permasalahan yang dia sampaikan kepada saya, kemudian saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari pertanyaan itu si coaching ini berusaha untuk mencari solusi dari apa yang sudah disampaikan ke saya. Permasalahan ini, solusinya ini. Ketika saya permasalahan ini, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana mensikapinya, si coach ini bisa memberikan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Sehingga apa yang dia rasakan bisa dia selesaikan. Keren, mantap sekali. Ya, saya kira alhamdulillah ya hari ini sudah tercapai Bu tujuan dari Coach Ibu Palupi. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin Pak Yuna. Terima kasih Bu Palumi. Selamat siang. Sama-sama Pak Yuna, terima kasih juga atas apa yang sudah diberikan Pak Yuna kepada saya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mohon izin. Pak. Ibu.